Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang saringan kasar. Nah, pada materi ini ada 4 subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dan tujuan saringan kasar. Yang kedua, prinsip kerja dan mekanisme saringan. Yang ketiga, aplikasi saringan kasar dalam industri. Dan yang keempat, perawatan dan pemeliharaan saringan kasar. Langsung saja kita ke yang pertama. Pengertian dan tujuan saringan kasar. Nah, apa sih itu saringan kasar? Jadi, saringan kasar adalah alat yang digunakan untuk memisahkan partikel padat berukuran besar dari fluida, cairan, atau gas. Proses ini dilakukan dengan melewatkan fluida melalui media berpori yang menahan partikel padat tersebut. Saringan kasar biasanya digunakan dalam berbagai industri, seperti pengolahan air, manufaktur, dan industri makanan untuk memastikan bahwa partikel besar tidak masuk ke dalam proses lebih lanjut yang bisa menyebabkan kerusakan atau menurunkan kualitas produk. Adapun beberapa tujuan dari saringan kasar yaitu melindungi peralatan proses dari kerusakan akibat partikel padat. Dalam berbagai sistem industri, partikel besar dapat menyebabkan penyumbatan, keausan, atau bahkan kerusakan serius pada mesin dan peralatan. Dengan adanya saringan kasar, partikel-partikel ini dapat ditahan sebelum masuk ke dalam sistem yang lebih sensitif. Juga meningkatkan kualitas produk dengan menghilangkan kontaminan padat. Dalam industri seperti pengolahan makanan atau farmasi, kebersihan bahan sangat penting. Saringan kasar membantu menghilangkan kontaminan besar seperti serpihan plastik, logam, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Juga bertujuan untuk mempermudah proses pemisahan selanjutnya. Dalam banyak kasus, pemurnian atau pemrosesan lanjutan dilakukan setelah tahap penyaringan awal. Dengan membuang partikel besar sejak awal, proses berikutnya menjadi lebih efisien dan tidak terganggu oleh bahan yang seharusnya sudah dipisahkan. Contohnya pada penyaringan air, bertujuan untuk menghilangkan benda-benda besar seperti dedaunan, ranting, dan sampah. Dalam sistem penyaringan air, saringan kasar sering digunakan di tahap awal untuk menahan benda-benda seperti dedaunan, ranting, sampah plastik, atau batu sebelum air masuk ke dalam penyaringan lebih halus. Nah, selanjutnya jenis-jenis saringan kasar. Saringan kasar tersedia dalam berbagai bentuk tergantung pada kebutuhan penggunanya. Jadi berikut ada beberapa jenis saringan kasar yang umum digunakan. Yang pertama ada saringan kisi bar screen. Saringan ini terdiri dari batang-batang logam yang disusun sejajar dengan jarak tertentu, seperti yang ada pada gambar. Digunakan untuk menyaring partikel yang sangat besar seperti pemotongan kayu, kantong plastik, atau material besar lainnya. Umumnya ditemukan di instalasi pengolahan air limbah untuk menyaring sampah besar sebelum masuk ke proses pengolahan berikutnya. Yang kedua, ada saringan berputar rotary screen. Saringan berbentuk drum atau silinder yang berputar secara terus-menerus, efektif dalam menangani aliran fluida dengan volume besar dan dapat bekerja secara otomatis. Banyak digunakan dalam industri pengolahan limbah dan produksi kertas untuk menyaring kotoran dari cairan dengan efisiensi tinggi. Dan yang terakhir, ini ada saringan kawat atau wire mesh screen. Nah, jadi saringan ini berbentuk jaringan kawat dengan ukuran pori yang lebih kecil dibandingkan saringan kisi. Cocok untuk menyaring partikel berukuran sedang hingga kecil seperti pasir, serat, atau serpihan kecil. Saringan ini banyak digunakan dalam industri makanan dan farmasi untuk menyaring bahan baku sebelum diproses lebih lanjut. Prinsip kerja dan mekanisme penyaringan. Prinsip kerja, fluida mengalir melalui media saringan. Partikel padat yang lebih besar dari ukuran pori media saringan akan tertahan. Fluida yang bersih akan lolos melalui media saringan. Mekanisme penyaringan, penyaringan permukaan atau surface filtration.
partikel tertahan di permukaan media saringan. Penyaringan kedalaman, depth filtration, partikel tertahan di dalam media saringan. Penyaringan menggunakan gaya gravitasi, memanfaatkan gaya gravitasi untuk memisahkan partikel padat dari fluida. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ya teman-teman, itu tuh ada jenis yang menggunakan gaya gravitasi untuk memanfaatkan gaya gravitasi untuk memisahkan partikelnya. Jadi fluida tuh mengalir melalui menggunakan aliran air gitu. Jadi partikel-partikel yang ada di fluida akan tertahan, partikel padatnya yang lebih besar dari saringannya gitu. Jadi itu akan mempermudah penyaringan pada proses selanjutnya. Terus untuk prinsip kerja dan mekanisme penyaringan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyaringan. Ada ukuran dan bentuk partikel, juga ukuran pori media saringan, kecepatan aliran fluida, dan viskositas fluida. Selanjutnya ada aplikasi saringan kasar dalam industri. Nah, saringan kasar itu banyak banget digunakan di berbagai industri untuk memisahkan partikel padat dari cairan atau gas sebelum dia itu masuk ke tahap pengelolaan berikutnya. Nah, salah satunya ada juga di pengelolaan air. Kalau di pengelolaan air, saringan kasar itu digunakan untuk menyaring sampah besar seperti dedaunan dan plastik dari air baku sebelum dia diolah menjadi air bersih. Terus, kalau dalam pengelolaan air limbah, saringan kasar itu juga membantu menghilangkan benda-benda besar agar tidak merusak peralatan. Terus di industri makanan dan minuman, dia digunakan untuk menyaring bahan cair seperti jus dan sirup dari serpihan atau partikel padat sehingga produk itu lebih bersih dan berkualitas. Terus kalau di industri kimia, dia itu memisahkan partikel padat dari larutan kimia sebelum diproses lebih lanjut agar dia tidak mengganggu reaksi kimia atau merusak alat produksi. Nah, terus kalau di industri pertambangan, saringan kasar itu kalau di industri pertambangan dia digunakan dalam penyaringan lumpur hasil tambang dan air yang digunakan dalam proses pertambangan agar tidak mengandung partikel besar yang bisa mengganggu mesin. Nah, jadi saringan kasar ini tuh penting untuk menjaga efisiensi proses, mencegah kerusakan peralatan juga, dan meningkatkan kualitas hasil dari berbagai industri. Perawatan dan pemeliharaan saringan kasar. 1. Pembersihan rutin. Membersihkan media saring dari partikel padat yang menumpuk. 2. Mensekuensinya pembersihan tergantung pada jenis saringan dan tingkat fermentasi fluida. 2. Mengganti media saringan. Mengganti media saringan yang rusak atau haus. Memilih media saringan yang sesuai dengan aplikasi. 3. Memberikan pemeriksaan berkala. Memeriksa kondisi fisik saringan seperti kebocoran seksual, memastikan saringan berfungsi dengan baik. 6. Mencegah jika saringan terbuat dari material, maka pencegahan korupsi sangat diperlukan.